Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah ini Pak Imam Besar Masjid Raya Al-Akbar Sorong berkenan hadir di studio podcast Masjid Raya. Kita diskusi dan tema kita hari ini pemirsa terkait dengan pengurusan jenazah syariat antara syariat Islam dan adat. Sebelum kita lanjut Pak Ustadz, kita sapa dulu pemirsa di mana saya berada. Bila Anda berkelapangan rezeki, sisihkan untuk kelanjutan pembangunan masjid kita yang kita sama-sama cintai ini insya Allah. Dan saat ini progresnya sementara di penyelesaian kubah dan mulai bulan ini mulai berjalan insya Allah. Pak Ustadz sehat-sehat alhamdulillah ya? Insya Allah. Ada sehat, ada sakit. Ada sehat, ada sakit. Iya, karena itu sunatullah. Sunatullah. Perlu kita nikmat. terima. Betul Ustadz, Masya Allah. Ya. Masuk bergerak di dakwah di Papua itu mulai dari mana dan tahun berapa Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung Ya. atau adik saya yang tercinta. Jadi sejak datang dari Ternate ke sini. Ternate? Iya Ternate. Dan saya memang sudah punya persiapan. Oh begitu? Sudah punya persiapan. Ini sudah keputusan untuk hijrah ini? Hijrah. Ya. Cuman ya saya via motor ikan. Itu tahun berapa Pak Ustadz? Kebetulan istri saya di Halmahera di Guraping. Iya. Wah Guraping. Jadi di situ tempat pengambilan umpan. Saya belajar sambil mengajar. Oh belajar mancing juga? Iya. Jadi tahu mancing. Tangkap ikan juga bisa, ambil umpan juga bisa. Dan mereka mengatakan bagaimana kalau Ustadz kita mau ke Sorong. Mereka jadi, ajak? Ya, jadi perintah guru besar kepada kami tidak boleh stop. Bergerak? Bergerak. Untuk dakwah ini kan? Dan saya dakwanya tahun 70 itu sampai ke Bacan, Obi, ya Sanana. Ya, dan lain-lain sisir dulu sebagainya. Di Maluku pesisiran? Maluku. Sampai Maluku di Kau. Sampai di Kau. Di tahun 70? Tahun 70-an. Sudah bergerak itu? Sudah bergerak. Itu tahun 70 saya kelas 5 ibtidaiyah. Tetapi pelajaran-pelajaran yang seperti fardu kifayah kami sudah terima Ustaz. Oh begitu. Dan sudah? lebih daripada IAIN. Di tahun itu? Iya, tahun itu. Oleh karena itu kami sempat disampaikan oleh guru besar, jangan kita bangga dengan ilmu yang ada. Betul. Dan jangan dulu kita pakai sarjana. Ya. Oleh karena itu kami sekalipun ada lulusan sarjana seperti IAIN, tapi kami tidak pakai. Oh begitu. Di dalam rangka agar supaya kita itu netralisasi kemana-mana. Apa itu di Muhammadiyah, NU. Tapi backgroundnya Ustadz ini Al-Khairat. Dari Al-Khairat. Pendidikan Al-Khairat. Ya. Jadi tahun itu sudah bergerak. Pas di tahun berapa ke Papua? Saya pertama kali di Palu tahun 67. Di Palu? 67. 67 ya. Sudah? 67 sudah bergerak. Dan saya alhamdulillah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa mendidik yang baik, yang terbaik. Alhamdulillah. Jadi saya ketemu dengan Haji Abdul Ghani Kasubah sebelum jadi gubernur. Sebelum jadi gubernur, Iya. Ustadz Abdul Ghani Kasubah. Iya. Saya ke Ternate tahun 70. 70 itu di Ternate. 70, ya. Sampai di Ternate, Haji Ghani Kasubah mereka itu ada beberapa rombongan, mereka bilang bagaimana kalau kita ke Marina. Karena Ustadz Abdul Ghani Kasubah memang dari sana. Dari Palu. Dari Palu, maksudnya Pak Kasubah. Iya, Pak Kasubah diperintahkan oleh gubernur besar harus berangkat ke Madinah. Lanjut. Madinah. Pendalaman. Iya, untuk meneforkan pendidikan yang lebih. Tapi Ustadz sendiri tidak mau. Tidak mau. Alasannya? Karena alasannya saya tidak tahu bahasa Inggris. Oh begitu. Ya, tidak tahu bahasa Inggris. Jadi saya pergi ke Manado di Philadelphia. Sengaja tahun 77 waktu Musabaqatil Quran tingkat nasional. Saya juga suara masih bagus Ustaz.
Oh begitu. Iya. Oh, dulu suara masih bagus. Begitu. Karena masih sekarang, muda. Sekarang juga. Iya, masih muda, iya. Cuma karena banyak makan gorengan Mang Kalus. Iya. Jadi memang jodoh saya itu bukan penghafal Al-Quran. Tetapi kalau ayat-ayat panjang, ayat-ayat pendek saya tahu. Apalagi duduk di bidang tajwid. Iya. Fasah dan lain-lain sebagainya. Lagu dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya bilang kalian ini jangan hanya takbiratul ihram, tapi harus memperhatikan kode-kode etik yang disampaikan oleh para guru-guru besar, ya. Supaya insya Allah mudah-mudahan ada saudara-saudara kita dari Makkah, misalnya ke Masjid Raya ini mengunjungi, kita insya Allah tidak ada teguran-teguran yang keras kita pada saat itu. Jadi saya dari Ternate tahun 81. Ke Papua? Ke Papua. Lewat kapal ikan itu? Lewat kapal ikan. Masya Allah. Mangail kiri kanan. Kiri kanan. Itu berapa lama Pak Ustaz? Saya kerja di motor ikan sambil mengajar itu sekitar 5 tahun atau 6 tahun. Oh, begitu. Sampai ke Papua ini? Sampai ke Papua. Ke Papua ini mereka bilang, bapak-bapak punya kapal motor nih kecil nih. Ya. Kami bilang ya kan karena kami memancing ikan itu tidak sama dengan bapak terlalu jauh. Ya, kami hanya kekuatan keker. Ada ikan, dia kita lihat cibubu, gitu. Kita dekat, kita lempar umpan, kemudian kita pancing. Dan itu hasilnya dengan ratusan. Saya dulu mancing bagian belakang. Kalau kapal besar kan Pukat Harimau. Ya. Dan di sini enak sekali karena di sini tuh ada rompon. Jadi ikan sudah ada. Kalau kita ini di Ternate kekuatan keker. Oh begitu. Ya, nanti ke Bacan. Ini pengalaman di laut ini, nelayan. Pengalaman di laut Ustaz. Ya. Nah, 81 masuk Papua, Sorong. 86. Itu sudah di Sorong atau di mana dulu? 86 sudah di Papua. Sebelumnya mengajar di daerah Bacan, Obi, pokoknya daerah-daerah Maluku Utara atau Halmahera. Iya. Jadi saya itu penuh dengan pengalaman-pengalaman untuk bagaimana cara mengajar dan menyesuaikan diri dengan orang tua-tua yang ada di kampung. Karena kalau kita tidak menyesuaikan diri di kampung, Ustaz, betul. Dua saja, kita bisa hidup lama atau hidup pendek. Kita tidak percaya orang punya ini doti-doti dan lain-lain sebagainya. Tetapi antum kan tahu. Jadi memang harus berdekat dengan orang tua ya, dekat dengan orang tua. Di Kau itu Ustaz ada. Apalagi Kau. Di Kau. Saya tahun 81 mengajar, ya. Dikirim sebagai anak muda. Ya, saya dikirim ke sana. Sampai di sana mereka bilang anak-anak muda tidak bisa jadi ustadz. Ya, harus di belakang. Oh ya, orang tua-tua keras dan di sana. Dan mereka itu pakai baju jubah semua putih, ya. Songkok haji semua. Dia bilang tradisi di sini anak muda minggir. Ustadz muda. Di sini tradisi ini harus pakai tradisi seperti di Madinah atau Makkah. Jadi salatnya itu antum jubah tahu semua. Pakai jubah dan dia punya imam itu harus di tengah-tengah. Dikelilingi oleh orang banyak, begitu. Jadi ini seperti di Makkah. Jadi menyampaikan salat 5 waktu juga di tengah-tengah. Jadi dia anggap timur, barat, selatan dan lain sebagainya. Itu ya imam. Jadi saya berpikir, Ustaz, kira-kira bagaimana merubah hal yang ada itu. Kalau kita di sini kan enak, iya. Kita ikut imam sesuai dengan aturan-aturan fikih dan tauhid. Iya. Di sana tidak. Jadi tradisi-tradisi yang ada di sana ini kalau seandainya kita kembangkan, kita berbahaya. Saya baru dengar juga. Itu tahun-tahun berapa? Tahun-tahun 70-an itu? Tahun 70-an, Ustaz. Iya. Jadi saya di sana juga artinya karena ada Pak Imam, saya bilang, oh ini pesan dari Ustadz Muhammad Said dengan Ustadz Muhammad Nur. Dr. Andes Muhammad Said dengan Pak Muhammad Nur. Orang itu di Muallimin Al-Hera Ternate. Iya. Di sana itu antum harus bikin pendekatan dengan orang tua-tua. Tapi Ustadz sendiri alumni Al-Hera mana? Ternate kah Palu? Ternate. Iya. Yang pertama dari Manado. Manado dulu? Dari Manado dulu. Iyo, tahun baru pindah ke Ternate. Pindah ke Palu. Oh, Palu dulu. Dari Palu baru saya punya isi, saya punya batin sudah ada isi dikirim ke Ternate. Dan di Ternate saya itu antum tahu tahun 70 itu belum muallimin,
Masih madrasah ibtidaiyah. Kelas 6. Tetapi sudah punya kualitasnya, modal, ya. Kualitasnya sangat luar biasa. Pendidikan berbahasa dulu luar Arab, biasa, iya. Apalagi Al-Herat kan. Al-Herat, iya. Nah sekarang kita masuk. Nah Ustadz mulai menangani pengurusan jenazah itu dari kapan Ustadz mulai? Saya sering juga melihat Ustadz Agung. Waktu belum jadi barangkali pegawai. Iya. Sering ketemu. Agama. Dulu Departemen Agama di Pahlawan. Di Pahlawan. Dan saya pindah dari Pak Samin itu belakang Bupati. Dulu saya mengajarkan ibu-ibu anak-anak sekolah dari TK sampai ke SMA. Jadi bagi waktu. Dan tahun itu saya juga kaget. Saya kok bisa menerima tahun 86 itu uang saya bukan gaji. 100.000 itu Ustaz. 100.000 itu tahun itu. Tinggi. 100.000 itu golongan 3A. Pak Haji Tamhir punya gaji itu 100.000. Betul tahun itu. Jadi sama dengan saya. Jadi saya ke Pak Samin dulu kira-kira 1 tahun situ. Setelah usai di situ berdakwah lewat anak-anak. Ustadz Abu Bakar Loji. Dia kan pintar mengaji. Sekarang imam ketua MUI Kabupaten Raja Ampat. Dia bilang ketua nama ini hampir sama. Iya, tabar-tabale saja. Satu Abu Bakar Roji, satu Roji Abu Bakar. Jadi dia bilang sama saya, antum teruskan ajar tuh anak-anak. Ya, antum bisa mengaji yang bagus. Saya bilang, wah, kita bertanding dulu. Waktu zamannya itu memang saya sudah hafal lagu-lagu mulai dari Rasyda. Pokoknya macam-macam lagu saya tahu semua Ustaz. Karena waktu itu sebelumnya kita juga di Ternate sering didatangi oleh pelatih-pelatih dari Jakarta. Dan Ternate banyak tasbak. Banyak tasbak, tasbak banyak, Begitu alhamdulillah sampai di sini ketemu dengan Abu Bakar Loji. Dia bilang ente sampaikan ente punya maksud dan tujuan. Saya bilang saya mau mengajar. Ada MTQ tahun 86. Itu bupati ini masih kepala polisi di sini, Pak Joko. Pak Joko tahu. Pak Joko bilang begini, ente bisa mengaji pembukaan. Saya bilangnya terserah bapak saya. Ya, di situ saya mulai kenal. Begitu. Mulai misi saya sudah mulai masuk bergabung dengan perkara dakwah di Sorong. Kemudian di situ ada orang tua kita Pak almarhum Pak Haji Abdul Muthalib. Almarhum Ose dari mana? Lebih Ose ikut beta, Ose Pijapura saja supaya jadi pegawai Kementerian Agama. Iya betul. Begitu. Itu sempat bilang. Karena dulu itu ditawarkan Ustaz. Iya betul. Kita tidak perlu ada surat. Yang penting dari sini telepon ke sana diterima sebagai pegawai karena kurang sekali. Kurang tenaga. Iya. Jadi saya bilang saya tidak hobi jadi pegawai, Bapak. Iya, sampai tadi. Artinya lebih terbuka dan bebas tuh mobilisasi kemana mobil. Jadi ada orang-orang punya baca doa tiap malam Jumat di Pahlawan itu, daerah sekitar Pahlawan. Itu saya yang menghandle semua. Mulai itu, Pak mulai tahun 86. Orang mulai kenal sama saya. Kemudian tahun 86 saya juga 87 pindah ke Haji Tamhir punya rumah kontrak. Yang di Pahlawan itu? Yang di Pahlawan itu. Yang dia punya ketua Tasbak ini Pak Zarkasi Iskandar Alam. Almarhum. Pak Abu Tuwail Dora. Iya, Abu Tuwail orang lama tuh. Ya, masalah fulus itu kan gampang saja. Nah, kemudian Ustadz lalu dalam dakwah dan termasuk pengurusan jenazah itu. Jenazah pada saat itu. Ustadz, ini kan mungkin ada perbedaan antara umat Islam di Sorong dan kemudian umat Islam yang berada di Maluku Utara. Dalam penanganan jenazah itu bagaimana Ustadz melihat? Kalau saya belajar bukan hanya tingkat syariat, tetapi sampai tingkat hakikat. Oh begitu. Jadi doanya itu kan ada bedanya, ada singkatannya, ada mandinya juga berbeda. Ya. Oh begitu. Oleh karena itu kalau di sini saya memandikan, pernah orang Makassar dia bilang, Ustadz kasih mandi kok bagus sekali. Oh begitu. Kenapa mayat itu tidak punya bau apa-apa? Iya. Itu perlu dipelajari juga sebetulnya. Dan itu harus dipelajari. Artinya ada tahapan mencari secara syariat, ada yang hakikatnya. Secara hakikatnya. Dan kita orang itu kan bukan mati sebenarnya.
Dia hanya ingin berjumpa dengan yang memberikan hak. Iya. Dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tetapi lewat kematian. Nah, itu saya belajar ilmu itu kepada guru-guru kita dan orang tua kita yang ada di kampung. Cuman kalau di sini kan tidak bisa kita belajar. Karena kita heterogen, majemuk ya. Majemuk. Suku-suku. Iya, suku-suku. Nah, Ustadz, secara syariat penanganan jenazah itu seperti apa, Ustadz? Sekarang kalau orang-orang meninggal kan itu ada namanya memandikan, mengafani, menyolati dan menguburkan, tahapan-tahapan itu. Nah, untuk kita mulai yang pertama, untuk memandikan, Ustadz, secara syariat, misalnya begini, Ustadz, apakah setelah mati itu ada perlu tahapan awal sebelum dimandikan atau bagaimana? Misalnya dibersihkan dulu atau bagaimana? Ya sebenarnya begitu. Iya, kita tidak seharusnya harus kasih mandi. Kita harus membilas dulu. Bahasanya membilas. Waktu meninggal, dibilas dulu. Kita bilas dulu supaya ada orang datang misalnya mengaji, baca Al-Quran itu orang tidak bau, ziarah, tidak ada bau. Ya. Jadi kita bersihkan dia punya mulut, kita kasih bundur pakai bundur giginya, kakinya juga. Tidak hanya sekedar dibasahi, tetapi harus dibilas yang bersih. Kemudian kita tempatkan di suatu tempat yang tertinggi. Ini termasuk adab, Ustaz ya? Termasuk dalam fikih juga disampaikan harus dibilas. Dan itu juga termasuk orang tua-tua pakai. Ya. Dorang tidak mau, artinya orang yang sudah meninggal langsung dimandikan. Iya, artinya kan ada jedah menunggu waktu itu kan ya. Ada jedah menunggu waktu. Apalagi kalau orang yang meninggal itu misalnya 2 hari di tempat. Misalnya dia meninggal di Ternate. Bawa ke Guraping atau ke tempat yang lain, itu kan harus bermalam. Tapi ada tradisi yang disampaikan oleh orang tua dan anak muda yang mereka sudah pernah pergi ke Makkah. Apabila orang itu meninggal dunia, maka segerakanlah untuk penguburannya. Jadi ada tradisi di sana yang barangkali membawa dari Madinah dan Makkah. Apabila ada orang meninggal dunia, maka cepat anak-anak muda menggali kuburannya. Menggunting kafannya, kemudian memandikannya, setelah memandikannya menyalatkan dan bawa ke kubur. Tanpa mereka harus berpikir ada keluarga di Ternate, bagaimana mereka cara berziarah. Karena yang sudah mati. Kenapa waktu hidup tak mau menangis? Nanti mau menangis waktu sudah meninggal dunia, kan seperti itu. Tapi itu saya setuju juga, Ustadz, itu bagus juga. Tapi kadang-kadang di sini kita lihat sampai 2-3 hari, kemudian dibawa ke Makassar dan lain-lain sebagainya. Saya tidak terlalu versi yang seperti itu. Nah, Ustadz, kemudian dalam memandikan, sekarang kan sudah bersihkan. Ini memandikan ini tahapan pertama. Nah, memandikan itu sendiri apa diwudu dulu atau dimandikan dulu? Sebenarnya wudu itu belakangan. Belakangan. Tapi Ustadz pernah lihat tidak ada orang yang wudu duluan? Ada. Itu saya bilang itu tradisi atau kau belajar fikih. Kalau Anda belajar fikih tidak seperti itu diajarkan. Baik Imam Syafi'i, Maliki, Hambali maupun Hanafi. Tidak seperti itu. Jadi mandikan dulu sebetulnya. Jadi dimandikan dulu. Setelah mandi itu bersih, semua kita gosok, dia punya lubang hidung, dia punya mulut, dia punya telinga, sudah bersih, istinja yang bersih-bersih. Karena perlu sekali itu istinja. Istinja. Nah, istinja itu bagaimana, Ustadz? Jadi istinja ini kan ada 2, istinja di kehormatan kita yang kecil dan bagian-bagian yang tertentu. Seperti barangkali pantat kita yang mengeluarkan najis-najis yang besar. Itu kalau orang Ternate itu harus bukan diurut tapi tangannya bagian ini itu seperti dipicit begitu. Dipicit begitu. Untuk bisa mengeluarkan. Najis itu keluar. Baru doanya. Tidak hanya sekedar barangkali begitu urut-urut saja tapi ada doa. Karena saya lihat banyak orang-orang meninggal masih bau di sini. Masih kotoran itu. Masih bau kotoran. Karena itu mungkin di istinja yang belum betul. Istinja belum betul. Nah, kalau istinja belum betul ini, kita ini oleh Allah diancam. Manusia akan disiksa oleh Allah karena istinjanya tidak bersih. Benar. Itu juga bukan hanya orang yang mati, tapi orang yang hidup. Yang hidup. Karena mungkin seperti kita yang hidup,
kincing sembarangan saja. Sembarangan. Kena di Kena kita punya pakaian. paha dan lain-lain sebagainya, pakaian. Iya. Hati-hati ya. Jadi kepada ibu-ibu saya sering mengatakan kalau ibu mau kasih mandi orang, artinya pakai ya pakaian-pakaian biasa dulu. Jangan pakaian-pakaian ya pergi ke orang kawin, kemudian rasa buang air kecil pergi ke sana. Di atas sangko mungkin ya baru itu juga pakai sholat. Kotoran itu pakai sholat itu terasa itu. Betul. Jadi saya begitu. Ustadz, setelah proses mandi, kasih istinja, mandi, wudu. Sesudah itu kan proses untuk persiapan kafan. Iya. Nah, di kafan itu yang syariat sebetulnya kain kafan itu ada perbedaan kan? Laki-laki dan perempuan? Sebenarnya perbedaannya sedikit saja. Iya. Karena kalau perempuan ini memang harus memerlukan kain yang lebih besar. Oh, lebih besar. Lebih besar, iya. Lebih banyak atau besar? Dia kan lebih banyak, lebih besar, lebih banyak. Dia kan punya talkum. Oh, ya. begitu. Kalau kita tidak perlu talkum, barangkali hanya ya ikatan ya kayak begini aja. Iya. Jadi tidak perlu talkum. Perempuan ini harus memerlukan talkum dan ada sebagian orang-orang Ternate yang fanatik, ya. Mereka bikin DP celana, ya. Oh begitu. Bikin DP celana, Ustaz, ya. Bukan sarung. Bukan sarung. Ada sarung lagi. Oh, celana baru sarung lagi. Saya supaya dia tidak tertetes ada hal-hal yang barangkali penyakit selama berapa bulan dia ada di rumah sakit, begitu. Begitu. Jadi itu tradisi juga diakui oleh hukum apabila daruriyah. Iya, daruriyah. Jadi kita tidak membawa orang meninggal dunia ke kubur itu dalam keadaan kotor. Apalagi dicium oleh orang banyak. Ustadz, terkait dengan ahli waris nih, orang meninggal. Kalau yang layak, yang membandingkan itu bagusnya bagaimana? Orang ahli waris? Memang sebenarnya kalau seandainya bapaknya yang meninggal, ada anaknya laki-laki yang tua. Kalau dia tahu. Iya. Atau barangkali kita perlu keluarganya yang dekat. Satu papa dengan yang meninggal dunia. Supaya insya Allah warisan itu bisa diberikan kepada sang yang memandikan. Artinya pembagiannya bagus. Ya. Tetapi ya pembagian warisan itu kan tidak terikat dengan barangkali memandikan orang. Iya. Tetapi paling bagus kalau seandainya ya adiknya laki-laki memandikan kakaknya itu lebih bagus. Ya. Sama juga dengan menyulati. Menyulati kalau ada imam di kampung di Guraping ataupun Tidore itu menghargai imam. Imam itu di sana itu Ustaz betul-betul dijunjung, dijaga. Ya kita di sana itu anak mantu tidak boleh buat tahlilan. Itu tradisi yang tapi saya akui walaupun barangkali dorong punya bacaannya agak sedikit menyimpang, tapi saya hargai dan saya hormati. Betul. Ya, nanti usai itu baru dong panggil begini, kita ini di sini ada tradisi harus menghargai orang tua. Itu akhlak. Kan proses sekarang pemakaman. Kalau pemakaman secara syariat itu yang masuk dalam kuburan itu bisa semua orang atau memang tetap harus kita dengan imam atau dengan ahli keluarga? Kalau di kampung saya, di kampung tradisi yang kental tradisi. Di sana itu sudah diatur oleh ada petugasnya. Ada pegawai syara, ada pegawai syaranya. Jadi pegawai syara itu dia bukan hanya melaksanakan salat, tetapi orang mati, pengurusan orang kawin. Semua mereka itu bertanggung jawab Ustaz kepada hal-hal yang bersangkutan. Jadi orang urus dari memandikan semua sampai kubur, sampai masalah kubur, sampai tahlil. Jadi tidak ada masalah. Jadi orang jadi pegawai syara bukan seperti kita di sini, hanya tulis-tulis saja. Di sana itu dia tahu semua. Bagaimana pegang orang pantai, bagaimana beristinja yang bagus. Bagaimana masuk di kubur, siapa kira-kira yang mengazankan, siapa yang mengikamakan, sehingga mereka kena bagian semua, Ustaz. Dan pahalanya dong bagi-bagi. Begitu. Selama pengurusan jenazah, mungkin ada momen yang kan ini jenazah ini berbeda-beda. Ada yang sakit parah atau yang mungkin karena korban kebakaran. Itu bagaimana Ustadz punya pengalaman? Saya punya pengalaman baru-baru ada 8 orang yang terbakar. Yang kasus kebakaran itu, Pak. 4 laki-laki itu saya tangani semua. Iya.
Jadi mereka bilang, Pak Ustadz, ini mati bagaimana? Saya bilang mati syahid. Ya, mati syahid. Dan sebenarnya kalau saya sendiri tidak perlu dimandikan atau ditayamumkan. Ya. Tetapi kita langsung pergi ke kubur. Tetapi karena kamu tidak tahu dia punya ilmu, berbeda dengan orang Ternate. Nanti ceritanya jadi lain. Tidak tahu dia punya ilmu. Jadi saya ambil air 3 kali siram. Pengganti tayamum. Karena kita mau tayamum tidak ada debu. Tidak ada hal-hal yang lain. Dan itu mau bagaimana ini semua terbakar gosong. Jadi dan terbakar itu Ustaz tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka. Kalau buka itu kita orang bahaya. Kita orang yang bahaya yang hidup itu. Yang hidup. Iya. Jadi mereka tetap seperti dengan perbannya itu. Ya. Jadi saya siram tapi pakai niat tayamum. Nawaitu tayamumu li istihabatil mafrudati fardal kifayah lillahi ta'ala. Bukan nawaitul gusla ala dia berbeda dengan orang mati normal. Beda Ustaz. Iya. Itu mati normal itu harus sempurna. Karena dia harus balik. Ente mau balik tak bakar dia malakat di ente. Membuka perban hancur kita. Hancur semua. Jadi yang dipangko pada waktu itu hanya 3 anak. 3 anak karena dia masih anak-anak. Dompet papa sendiri yang dia bilang biar sudah Ustaz. Kita yang tanggung jawab biar dia memalakat bagaimanakah. Yang penting Pak Ustaz kasih bikin baik-baik dompet anak. Bagaimana bapaknya sendiri meninggal ada. Kemudian istrinya meninggal. Anaknya 2 meninggal. Ini Ustaz. Sama tidak Ustaz dengan kalau orang meninggal misalnya tenggelam. Misalnya tenggelam sudah berapa hari baru ketemu. Pernah Ustaz dengan itu? Pernah. Saya pernah ceritanya begini. Ada orang Kota Mabago. Dia kerja di usaha mina. Pemancing juga Ustaz. Jadi dia diketemukan di kamarnya sudah 3 hari. 3 hari mereka laporkan sama saya. Pak Ustaz katanya ada orang Kota Mabago. Itu kan orang Gorontalo. Saya bilang bukan. Tetapi Islam tidak melihat itu Kota Mabago. Mau dari mana kewajiban kita orang hidup. Kita buka dia punya kamar sudah tidak bisa lagi ketong rapat. Baunya itu manusia itu la ilaha illallah. Akbar. Perutnya ini sudah besar. Bengkak, matanya ini Ustaz, matanya Ustaz bisa lihat lagi. Sudah tutup. Saya sampai takut ke rumah sakit. Ada almarhum Pak Malawat barangkali antum kenal. Pak Malawat bilang tak usah Ustaz takut. Saya bacakan saja nih ayat ini. Saya bilang ayat apa yang dibacakan itu Ustaz? Karena saya belum yakin. Oh Ustaz kalau tidak yakin bagaimana jadi Pak Imam? Dia baca ayat pendek. Qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas. Baru terakhir dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ente insyaallah mudah-mudahan terlepas daripada mara bahaya ketakutan. Saya masuk lagi di kamar mandi rumah sakit. Hilang saya punya ketakutan Ustaz. Ya, Masya. Karena kita yakin dan percaya. Saya bilang ini bukan hari ini lagi. Tetapi hari akan datang mungkin kalau usia masih panjang. Saya akan menangani masalah yang sama atau tidak sama. Tetapi hampir sama juga mirip-mirip permasalahannya. Yang banyak mirip. Jadi tinggal akhirnya ditangani? Saya tangani. Jadi tangani itu Ustaz, Pak Itua bilang karena dia ini belum pecah perutnya. Bagaimana kalau tong kasih mandi? Saya bilang saya juga tidak tahu. Kalau Bapak mau bisa kasih mandi, ya kasih mandi. Jadi kasih mandi sebagai isyarat saja, Ustaz. Ini bisa bolak-balik lagi. Bisa bolak-balik. Bolak-balik dia pecah, dia punya perut besar sekali. Iya. Artinya bukan mau fitnah, tetapi kita ini kan ini cerita pengalaman. Bagaimana pelayanan jenazah? Pada saat itu bandara masih di Jeffman. Jadi kita mau kirim ke Manado. Sudah 3 hari Ustaz. Bisa mau tidak? Pesawat itu di Jeffman itu kan hanya merpati bisa masuk. Jadi dia punya tempat ini kan kecil Ustaz, tidak bisa masuk. Iya. Jadi kita orang baku runding bagaimana kalau kita kuburkan di sini aja. Kan sama saja. Nanti telepon saja ke istrinya ke anaknya. Jadi mereka setuju. Jadi malam-malam saya Pak Haji Im Castella dan beberapa orang bawa di kuburan Rofi. Masih kuburan Rofi itu masih banyak dia punya. Jadi kubur di situ Ustaz. Alhamdulillah. Saya begitu. Itu mungkin dari sepanjang pelayanan itu yang menurut Ustaz yang ada Ustaz yang sesuatu yang lebih berpengalaman di situ ya. Kasus itu adalah kasus lain.
ada kasus seperti mungkin yang terbakar yang baru-baru ini. Terbakar itu kan kita menangani itu ada 1 hari meninggal, jaraknya 3 jam, ada yang sudah bunyi-bunyi mobil, sudah ada. Saya sampai 8 hari tidak ke sini, tidak ke masjid. Karena itu berurusan. Karena itu. Dan ini tidak bisa dibuat oleh orang banyak, orang yang tertentu. Iya. Jangankan itu, saudara kita dari Makassar juga, ya. Antum kan tahu sudah. Iya, tahu. Tidak bisa dekat. Tidak bisa. Ada KUA dari Makassar, tetapi mereka tuh hanya mendekati dan berbicara saja. Ya bagaimana kira-kira cara. Ya. Termasuk para KUA. Ya. Di menghadapi persoalan-persoalan kematian seperti itu, apa modal apa yang perlu kita siapkan, Ustaz? Di samping ilmu, mungkin apa? Jiwa keberanian atau? Yang pertama itu set mental. Ustaz. Mental. Kalau mental kerupu, tak bisa. Karena lihat manusia ini sudah bukan muka atau wajah manusia lagi. Antum lihat itu ke sana itu sudah bukan iblis punya manusia. Antum akan tersungkur di situ. Kalau tidak memulai dengan tempo waktu. Jadi fardu kifayah ini harus memerlukan waktu yang panjang untuk beradaptasi dengan mayat. Apa mayat itu matinya biasa dari rumah sakit atau normal, atau dia mati di manakah, di musibah, mana tenggelam, musibah atau jatuh dari pesawat dan lain itu kan beda, Ustaz. Iya betul, Ustaz. Tetapi kalau kita sudah beradaptasi, kita berdoa kepada Allah, biar doa kita barangkali Rabbana atina fid dunya, Allah kabul. Dan kita bisa diharapkan untuk melaksanakan. Bisa mengatasi itu. Bisa mengatasi, ya. Jadi tidak semudah itu. Tapi kalau kita bicara tentang pengenalan jenazah ini, mungkin lebih banyak dukanya gitu, Ustaz ya? Dukanya daripada uangnya. Iya. Dukanya. Ini karena di persoalan itu kan tidak semua orang mental siap. Oh iya. Boleh ada orang punya ilmu tapi tidak siap mental. Tidak siap mental. Iya. Ada punya ilmu tapi mungkin ilmu tradisional saja. Iya, tradisional. Nah, itu yang persoalan. Jadi kita ini harus belajar ini kitab fikih. Kitab fikih. Kitab fikih, Ustaz. Jadi kita bisa tahu memilah-milah Pak Ustaz ya. Memilah-milah. Sehingga hal-hal yang memang tidak perlu dilakukan, jangan kita lakukan. Betul. Iya, daruriyah tidak boleh kita lakukan. Iya. Menurut Imam Syafi'i kira-kira bagaimana? Itu boleh dilakukan atau tidak? Menurut Imam Malik apa boleh atau tidak? Dan Imam 4 semua. Oleh karena itu kita ini harus punya 4 kitab yang harus kita ada pada diri kita. Pegangan. Kita baca semua. Jangan hanya Syafi'i. Kalau Syafi'i barang haram dia senangi dan dia tidak senangi. Nah, nanti bertentangan dengan Imam Malik. Imam Malik memang jadi pernah. Kitab-kitab preferensi itu harus jadi pegangan harus kita. Jadi pegangan, Ustaz. Dipelajari semua ya. Iya, dipelajari. Masya Allah, Ustaz. Kalau tidak ada kitab preferensi kita buta. Iya. Kita mau. Masya Allah, Ustaz. Semoga Allah berikan kesehatan terus, Ustaz ya. Berikan kekuatan, kesehatan, bisa melayani umat ini. Kita bisa menimba ilmu dari Ustaz juga. Kita perlu. Nih insya Allah ke depan Ustaz kita ada rencana untuk pembinaan juga fardu kifayah. Mudah-mudahan Ustaz berkenan. Kita juga undang pengurus-pengurus masjid, majelis taklim untuk sama-sama walaupun fardu kifayah tapi penting. Paling tidak untuk keluarga kan begitu Pak Ustaz ya. Masya Allah. Baik Ustaz, kita ingin bicara banyak cuma memang waktu kita juga terbatas. Ini global saja. Nanti secara detail di kesempatan pertemuan kita kembangkan insya Allah. Amin. Baru jazakallah Ustaz. Sebelum kita tutup, pemirsa sekali lagi kami ingatkan bila Anda punya kelapangan rezeki, sisihkan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Agung kita yang tercinta ini insyaallah. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Masjid Raya Al-Akbar Sorong dan juga Al-Akbar TV insyaallah. Semoga Allah berkahi kita di dakwah kita ini insyaallah. Dan Bapak Ustaz, kami sampaikan jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih banyak atas kesediaan waktu. Semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan kepada Ustaz menjadi ilmu bagi seluruh kita yang ada di Kota Sorong insyaallah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.